Oke guys, welcome back to my channel Nanika Official. Di video kali ini saya akan membuat sebuah culture shock dari negara Malaysia. Disebabkan saya sudah berada di Malaysia sekarang, maka saya akan membuat video culture shock untuk negara Malaysia. Sebelumnya diketahui saya sudah berada di Malaysia dari 2009. Jadi saya pernah berada di Melaka 2 tahun, di KL 4 tahun, kemudian di Perak selama 12 tahun. Jadi saya sudah berada di Malaysia 18 tahun guys. Yang pertama culture shock di Malaysia yaitu tentang jalan raya. Jalan raya di Malaysia rapi, bersih, dan tersusun rapi. Di sini kita boleh melihatnya cara rakyat Malaysia membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka tidak sembarangan membuat sampah guys. Misalkan di pantai, mereka akan membuangnya di tempat pembuangan sampah juga. Tidak akan membuangnya di pesisir pantai. Jadi sekitar pantai dan sekitar jalan raya, rumah-rumah pun bersih guys. Di jalan raya juga kebanyakan mobil daripada motor. Sebab 6 months later. Sebab di negara Malaysia kebanyakannya orang memakai kereta, mobil guys, daripada motor. Jadi mobil ialah suatu kebutuhan pokok bagi rakyat Malaysia guys. Dan berkenaan di jalan raya juga bunyi klakson. Bunyi klakson di Malaysia bukan sembarangan dibunyikan guys. Bunyi klakson di Malaysia untuk pengguna motor dan kereta jarang digunakan guys. Sebab rakyat Malaysia hanya menggunakan klakson itu untuk keperluan emergensi atau mendadak. Biasa di Indonesia sebagian wilayah kalau sedang belok di suatu tikungan jalan dia akan membunyikan klakson. Yang saya tahu ya guys, bukan semua daerah mungkin ya yang saya tahu. Jadi itu kena menggunakan klakson menandakan bahwa si pemandu akan membelokkan kendaraannya, bermakna perhatian, saya akan membelokkan kendaraan saya. Begitu kan guys. Kalau ada salah kata mungkin ada yang bisa komen ya guys. Kalau di Malaysia ada sesiapa yang bunyikan klakson, itu membuat orang yang diklakson itu merasa panas guys. Jadi lebih baik nggak ada klakson gitu guys. Itu perbedaannya. Tapi di negara Indonesia klakson merupakan suatu say hi, semacam seperti itu kan. Di Malaysia yang paling mencolok itu ada 3 bangsa, yaitu bangsa Melayu, Cina, dan India. Yang India ada 2, yaitu Manggali, India Manggali dengan India Tamil. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dalam berbusana juga mereka banyak perbedaannya guys. Jadi karena mereka tak sama bahasa mereka, kalau mereka jadi satu kumpulan dari 3 bangsa tersebut, mereka akan menggunakan bahasa Malaysia yaitu bahasa Melayu guys, dan dicampur dengan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris dicampur? Sebab ketiga bangsa ini rata-rata semua bisa menggunakan pertuturan bahasa Inggris. Saya contohkan, misalkan orang Cina cakap dengan orang Melayu. Dia akan bertanya mau pergi ke mana. So, orang Cina akan tanya ke orang Melayu seperti ini. Hai, you mau pergi mana? You. Ada penggunaan you.
You itu ialah kamu mau pergi mana? Nah, seperti itu guys. Di tiga bangsa ini makanannya pun berbeda-beda guys. Ada yang Melayu, makanannya pun lain. Orang Cina, masakan pun lain. Orang India pun, rasa masakannya pun lain guys. Yang terkenal di Malaysia masakan yaitu nasi lemak, itu buatan dari orang Melayu. Dan roti canai itu buatan orang Hindia. Dan ayam masak telur masin itu buatan Cina. Dan sekarang tentang libur sekolah. Di Malaysia ada berkali-kali merayakan libur sekolah guys. Jadi dalam 1 tahun mungkin setiap 3 bulan sekali ada cuti sekolah selama 1 minggu. Jadi mungkin setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ada cuti 1 minggunya guys. Misalkan bulan, kalau tidak salah ya, bulan April, Agustus, bulan November, akhir sampai Desember. Dalam 2 kali itu ada cuti 1 minggunya guys. Dan yang terakhir, kenapa akhir November sampai Desember cuti panjang? Disebabkan di Malaysia pergantian kelas atau naik kelasnya itu yaitu awal bulan guys, yaitu bulan Januari. Kalau di Indonesia bulan Juli kan? Tapi mungkin di Indonesia cutinya sedikit saja. Tapi kalau di Malaysia 1,5 bulan gitu guys. Mungkin 5 minggu, 5 atau 6 minggu gitu. Ada culture shock lagi, Yaitu pasar malam. Pasar malam di Malaysia ada setiap hari guys. Tapi tidak sama tempatnya. Ada di tempat berdekatan dengan rumah, mungkin hari Senin, dan hari Selasanya mungkin agak jauh sedikit, dan hari Rabunya mungkin seberang sana, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu atau Minggu di tempat lain-lainnya guys. Jadi sudah ada jadwal hari apa, jam berapa sampai jam berapa pasar malam akan dibuka dan tutup. Jadi itu jadwal tetapnya guys. Isi petrol, isi bensin guys. Di Malaysia isi bensinnya self-service. Jadi tidak ada orang yang tolong memasukkan bensin ke dalam kendaraan kita guys. Kita sendiri yang datang parkir di depan stasiun minyak itu. Kemudian kita berhenti di situ dan kita berjalan ke kasir membayar sejumlah uang, mau mungkin misalnya Rp50, dan kita akan menunjuk arah kendaraan mana yang kita punya. Misalkan Rp50 nomor 5. Sebab kenapa nomor 5? Sebab di tempat itu ada isi minyak mungkin ada 10, 6. Jadi kalau kita berhentikan kendaraan kita untuk isi minyak di stasiun nomor 5, kita akan cakap nomor 5. Begitu guys. Dan kemudian kasir akan mengklik komputer dengan sistem dan kemudian akan memasukkan Rp50 ke dalam stasiun nomor 5. Begitu guys. Dan kita akan kembali lagi ke kendaraan kita untuk mengambil minyak itu dan masuk ke dalam kita punya kendaraan guys, mengisinya. Dan di stasiun itu ada tertulis berapa ringgit yang sudah kita bayar dan berapa liter total semuanya dalam Rp50 itu. Jadi tiada penipuan guys. Begitu sistem di Malaysia. Mati lampu. Nah ini guys, biasa di Malaysia kalau mengalami sistem mati lampu, kebanyakannya mereka akan hantar sepucuk surat, mengirimkannya ke setiap rumah yang mengatakan di tanggal sekian kita akan menutup bekalan elektrik dari
jam, misalnya dari jam 3 petang sampai 7 petang. Seperti itu guys. Jadi kalau sistemnya macam itu memudahkan rakyat Malaysia memanage waktu dengan baik. Misalkan biasa pukul 3 sudah masak, maka mereka akan masak lebih awal. Seperti itu guys. Sebab pukul 3 sudah tiada bekalan elektrik sampai pukul 1. Tapi itu pun jarang-jarang berlaku juga guys. Mungkin 1 tahun 1 kali macam itu. Dan sekarang tentang parkir. Di Indonesia mungkin parkir sangat banyak dijumpai. Setiap kali kita pergi toko baju, pergi toko barang-barang, di sana kita dipungut biaya parkir kan guys. Tapi di Malaysia tidak begitu. Di Malaysia mau makan apa saja, mau beli baju apa saja di kedai-kedai tersebut tidak dipungut biaya parkir guys. Kenapa demikian? Setahu saya sistem kerajaan Malaysia sudah ada tugas untuk mengecek siapa yang tidak menunjukkan kupon semasa parkir. Jadi di Malaysia kalau parkir di jam bekerja mungkin pukul jam 7 sampai pukul 6 harus ada kupon guys. Kupon itu dari kerajaan punya, jadi dari pemerintah. Dan di sana bagi siapa yang meletakkan kendaraannya di tepi jalan, di depan kedai atau berhampiran dan tidak menunjukkan kupon yang sudah disediakan, maka akan disaman guys. Dan harga kupon tersebut tidaklah mahal guys, hanya berapa sen saja dalam 30 menit. Nanti saya tunjukkan di sini ya. Culture shock Yang selanjutnya yaitu siapa yang pergi ke pasar membeli barang, lelaki ataupun perempuan di Malaysia sudah biasa pergi ke pasar guys. Jadi di Malaysia kalau ada lelaki yang pergi ke pasar itu hal yang wajar, biasa saja guys. Di sana mungkin dia pergi ke pasar membelikan sayur, ikan dan buah-buahan untuk keluarganya. Itu sudah normal guys. Jadi mereka para suami, para lelaki menenteng belanjaannya guna plastik itu sudah biasa. Itulah keenakan di sini guys. Jadi bukan para wanita saja yang pergi ke pasar membeli barang. Kalau mungkin istrinya sibuk atau sakit atau tengah malas pergi ke pasar, maka suaminya dengan senang hati pergi ke pasar guys. Nah, itulah semua culture shock dari negara Malaysia. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you sudah menonton. Dah. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan.